Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Baik, supaya Bapak Ibu semua tahu, yang membacakan rumusan ini saya, Ajonedi Minton, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kementeriatan. Baru rancangan Pak ya, baru rancangan, jangan nanti diupload. Ya, ini baru rancangan. Dari Kalimantan Barat, saya mewakili Dayak Internasional Organisasi. Saya akan mulai. Hari ini, Senin, 28 Februari tahun 2022, bertempat di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar pertemuan organisasi kemasyarakatan suku Dayak dan tokoh Dayak dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara untuk mensikapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 15 Februari tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil diskusi organisasi kemasyarakatan Dayak dan tokoh Dayak seluruh Kalimantan sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur untuk menegakkan ideologi Pancasila berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghasilkan 7 poin rumusan, 7 poin kesimpulan, dan 9 petisi sebagai berikut. Saya bacakan rumusannya. Rumusan ini diambil dari kesimpulan dari diskusi-diskusi dan pidato yang disampaikan oleh Bapak-bapak terdahulu tadi yang lebih awal. Jadi pertama, kebudayaan mencakup peranata peradaban, sosial, religi, ekonomi, hukum, dan politik. Kebudayaan adalah sebuah kebiasaan yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan bangsa sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara esensial kebudayaan itu sangat penting menentukan arah bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa dalam sebuah negara yang berdaulat. Kedua, kebudayaan merupakan kekayaan esensial yang tidak hanya dimiliki oleh individu manusianya, tetapi pula sebagai hak kelompok dan hak sosial dalam sebuah bangsa. Peranannya memberi nilai-nilai kebudayaan yang merupakan jantung hidup masyarakat dalam sebuah negara dan sebagai pembentuk, pengembang, pematang, serta pemelihara masyarakat yang ada di dalam sebuah negara berdaulat. Ketiga, suku Dayak sebagai penduduk asli di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo menganut trilogi peradaban, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada negara. Trilogi peradaban Dayak membentuk karakter dan jati diri manusia Dayak yang beradab, berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara. Sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam, dan Negara Federasi Malaysia, masyarakat suku Dayak sudah memiliki sistem pemerintahan tradisional tersendiri, serta hukum adat dengan mengedepankan peran para tokoh adat yang disebut Damang untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Temenggung atau Temonggung di Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pemanca untuk bagian negara bagian Sarawak, dan Anak Negeri untuk negara bagian Sabah. Keempat, hasil pertemuan Damai Tumbang Anoy, Desa Tumbang Anoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli tahun 1894 yang menghasilkan 9 poin kesepakatan yang dijabarkan di dalam 96 pasal hukum adat. Di antaranya menghentikan praktek perbudakan dan budaya kayau,
sebagai bentuk pengukuhan kembali keberadaan masyarakat adat suku Dayak dalam skala lebih luas dan mengikat dari sudut pandang sosiologi dan antropologi. Kelima, dari sudut pandang sosiologi, hukum adat Dayak sebagai salah satu produk hukum asli Indonesia, sebuah sistem yang mengatur komunitas masyarakat adat suku Dayak, merupakan interaksi yang melahirkan adat berupa norma-norma, aturan-aturan, tata susila dan etika, budaya, sistem nilai dan hukum dalam kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat Dayak. 6. Dari sudut pandang antropologi, dalam mitos suci, masyarakat adat Dayak telah ada sejak penciptaan alam semesta dan telah tinggal di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo sebelum adanya kerajaan Hindu, adanya kerajaan Buddha, adanya kerajaan Islam, adanya kerajaan Belanda, kerajaan Jepang, dan negara Republik Indonesia, dan serta sebelum terbentuknya Federasi Malaysia dan kerajaan Brunei Darussalam. 7. Dalam kepercayaan Keharingan, salah satu agama asli suku Dayak, manusia suku Dayak terikat dengan hadat, berupa perintah-perintah atau tuntunan-tuntunan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa suci yang dialami para leluhur pada awal mula zaman, di mana dalam aplikasinya kaya akan substansi nilai-nilai kehidupan, jalan menuju kedamaian di dalam hati, keharmonisan, perdamaian, cinta kasih, menghargai kemanusiaan, keberagaman, keseimbangan hidup dengan alam, mengutamakan kearifan, kebijaksanaan, toleransi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Ini 7 rumusan. Kemudian kita tidak sepujuk-pujuknya bisa membentuk petisi kalau kita tidak punya legal standing dan kesimpulan. Jadi di sini ada 7 kesimpulan. Pertama, Deklarasi Hak-Hak Penduduk Pribumi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 61/295 tanggal 13 September tahun 2007 menekankan hak penduduk pribumi atau penduduk asli atau orang asal berhak mempertahankan identitasnya dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, hukum, ideologi, politik, dan kehidupan spiritual Dayak dunia, serta menjaga sumber daya alam, ekosistem, dan ekologi sebagai identitas penduduk pribumi. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 35 Saya ulangi, kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 35 PUU 11 Romawi garing 2012 tanggal 16 Mei tahun 2013 tentang hutan adat menyatakan bahwa hutan adat milik masyarakat adat setempat, dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 9 PUU 4 Romawi garing 2016 tanggal 7 November tahun 2017 tentang pengakuan aliran kepercayaan yang dimaknai pula pengakuan terhadap agama asli suku Dayak dengan sumber doktrin, legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak, dan hukum adat Dayak. Ketiga, dalam mewujudkan program nawacita pemerintah Presiden Indonesia Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober tahun 2024 sebagai turunan dari pasal 18B Undang-Undang Dasar tahun 1945 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan untuk mewujudkan program nawacita, yakni cita-cita bangsa Indonesia menjadikan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang pedoman kelestarian kebudayaan yang berkepribadian dalam kebudayaan,
juga yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menggariskan setiap warga Indonesia harus kembali kepada karakter dan jati dirinya, kembali kepada kebudayaan asli Indonesia, termasuk kebudayaan Dayak sebagai filosofi etika berperilaku, sebagai sumber pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Keempat, Protokol Tumbang Anoy tahun 2019, hasil seminar internasional dan napaktilas internasional di Cagar Budaya Rumah Betang Damang Batu, Desa Tumbang Anoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, pada tanggal 24 sampai 26 Juli tahun 2019 menghasilkan keputusan menggembalikan nama Pulau Kalimantan menjadi Pulau Dayak dan memberikan otonomi khusus kebudayaan Dayak. 5. Sebutan Pulau Kalimantan dikembalikan menjadi Pulau Dayak sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 4 tahun 1967 tentang pembakuan nama rupa bumi dan dipertegas di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi, di mana menegaskan penamaan wilayah administratif, fasilitas umum, bentukan manusia, unsur geografi harus didasarkan penyebutan bahasa daerah masyarakat setempat demi mewujudkan identitas lokal dalam integrasi regional, nasional, dan internasional, sebagaimana poin 4 dalam kesimpulan ini. Keenam, kebudayaan telah dijadikan tren sebagai alat diplomasi antar bangsa pada abad ke-21. Diplomasi kebudayaan sebagai soft power dan alat melucuti ketegangan dan menciptakan lingkungan yang mendukung penyisipan kepentingan nasional dan internasional bagi sebuah negara mesti diimplementasikan dalam program Heart of Borneo, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sejak tanggal 2 Februari tahun 2007, dan aspek keadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam komitmen dunia internasional terhadap hasil carbon trade atau perdagangan karbon sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang tidak pernah menyentuh kepentingan akar rumput dalam masyarakat Dayak. Di samping itu, keberadaan hukum adat harus dikembalikan ke masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam yang diperkuat dengan keputusan adat yang diselaraskan dengan regulasi negara yang bersangkutan. Kewenangan regulasi dikembalikan kepada masyarakat Dayak setempat. Ketujuh, masyarakat Dayak Kalimantan berkomitmen mengawasi proses pembangunan berkelanjutan serta dilibatkan dalam ibu kota negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Wujud dari geostrategi di dalam menjalankan geopolitik, sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas dengan tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, menjunjung tinggi etika dan mengedepankan akhlak mulia sebagai karakter kebudayaan asli suku bangsa Dayak yang merupakan bagian integral kebudayaan Indonesia. Ini rumusan dan kesimpulan. Saya mohon dengan hormat Pak David Undun untuk membacakan 9 petisi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dr. Yosinta yang telah mendampingi kita. Silakan kepada Pak David. Terima kasih, selamat siang. Saya David Undun, Ketua Umum Organisasi Garda Borneo Kalimantan Barat. Saya mohon izin membacakan petisi untuk kita semua. Adil Katalino, Pak Juramin Kasaruga, Pak Sengat Kalibata. Harus. Petisi harus melibatkan masyarakat Dayak dalam pembangunan ibu kota negara. Oke. Kepada ormas-ormas perwakilan dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selatan bisa mendampingi. Jadi biar nampak semua.
biar view-nya bagus. Pak Ketua DAD. Tolong dari Kaltim, Kalteng,